Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan pengakuan langsung dari hatinya kepadamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mendengarkan pengakuan secara langsung dari hati seseorang yang kamu cintai ke kamu. Sama ada yang bakalan hadir dari hatinya ini berbunyi positif ataupun negatif. Kita dengarkan sahaja kebenaran yang bakal terungkap melalui jabaran kartu-kartunya nanti. Nah, teman-teman, apa yang lebih penting adalah kebenaran secara langsung dari hatinya ke kamu. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, seperti biasa ya, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini. Dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang berada di minda kamu detik ini. Siapakah dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Dengan siapakah kamu berdealing detik ini? Seseorang yang benar-benar menyentuh hatimu. Siapakah dia ini? Okey guys, kartu pertama teman-teman ya, ada judgment di sini. Seseorang yang memiliki koneksi past life dengan kamu. Orangnya pemikir teman-teman, orangnya sering menimbang-nimbang, sering merenungkan sesuatu itu dengan sangat dalam ya. Dia tidak begitu mudah untuk memberikan kamu keputusannya kerana dia seorang yang benar-benar memikir, benar-benar akan merenung. Orang ini teman-teman sangat cepat ya, ketika dia menilai orang lain, dia begitu quick to judge, begitu mudah dan begitu cepat menilai orang lain. Tetapi sebenarnya niatnya okey teman-temannya, dia tidak berniat buruk, cuma karakteristiknya seperti itu. Orang yang mempunyai koneksi past life dengan kamu ini juga merupakan seseorang yang saya tarik dari sini teman-teman ya. Mungkin sudah melakukan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan yang tidak tepat dengan kamu. Dia merasakan begitu menyesal kerana keputusan yang diambil itu agak terburu-buru ataupun sesuatu yang sudah diputuskan ya di antara kalian. Sehingga membuatkan dia bertanya-tanya mengapakah dia mengambil keputusan yang seperti itu. Orang ini teman-teman ya, seorang yang cukup berpengalaman, seorang yang banyak pengalaman dalam hubungan dan dalam kehidupannya. Saya menangkap seseorang yang sangat matang dari segi emosi, regardless teman-temannya sama ada dia orang yang muda, sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Orangnya benar-benar seperti merenungkan sesuatu itu ya, sedalam yang mungkin. Okey guys, di sini ada Four of Wands. Seseorang yang mempunyai emosi yang cukup stabil, seseorang yang sudah menganggap kamu ini sebagai rumahnya dia. Orang ini begitu nyaman dengan kamu. Ada kalanya ya, kerana kad ini bersebelahan dengan judgment. Dia merasakan seperti tidak melakukan yang sebaik mungkin untuk kamu dalam hubungan ini. Seperti tidak dapat membahagiakan kamu ketika begitu banyak kesempatan sudah diberikan kepada dirinya. Saya menangkap energi seseorang yang sedar, kamu banyak memberikan dia kesempatan tetapi dia seperti tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Orang ini orang rumahan, sangat mementingkan pertalian keluarga. Dan daripada kartu kedua ini juga saya menangkap seseorang yang sebenarnya ya teman-teman ya. Mungkin sudah lama tidak bertemu dengan kamu, tidak pernah bertemu dengan kamu, dia ingin bertemu dengan kamu. Dari segi perasaannya teman-teman, orang ini mempunyai kestabilannya dari segi emosi, perasaan yang cukup nyaman dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini ya, sudah menganggap kamu seperti bahagian daripada keluarganya. Tetapi dengan kehadiran kartu kedua ini, jelas terlihat seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan at least once ya, begitu ya, untuk bertemu dengan kamu. Sama ada kalian di sini mungkin ya tidak pernah bertemu atau mungkin sudah lama tidak bertemu seperti itu. Nah, di sini ada Ace of Wands teman-teman. Beberapa di antara kalian di sini ya, ini sama ada hubungan yang baru dijalankan ataupun seperti seseorang yang
ingin melakukan sesuatu yang baru di hubungan kalian. Orang ini cukup bersemangat sekali teman-teman. Dia seorang yang berprinsip, seseorang yang berpegang kepada prinsip-prinsipnya. Dia tidak akan menukar prinsipnya untuk kamu ataupun orang lain. Orangnya ada kalanya benar-benar, saya tidak tahu ya, saya menangkap ada sedikit energy insecurity. Walaupun dia seorang yang percaya diri, cukup bersemangat ya, tetapi dia seorang yang play safe. Orang yang cukup seperti merasakan insecurity ya, dari segi perasaannya kepada kamu. Nah, orang ini teman-teman, ketika Ace of Wands hadir bersebelahan dengan Four of Wands ini, orang ini penuh dengan kecurigaan. A very, very suspicious person. Orangnya cukup suspicious sekali ya, sering curiga akan diri kamu, sering curiga dengan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi teman-temannya, jikalau orang ini benar-benar nekat untuk beraksi, dia akan melakukannya. Nah, seperti itu ya, orang yang mempunyai kepercayaan diri yang baik, bersemangat tinggi. Okey, di sini ada kartu star teman-teman ya. Saya rasa saya perlu memblokir gambar ini ya. Maaf ya teman-teman, wanita tidak berpakaian sekali lagi bagi menghormati ya permintaan YouTube, saya terpaksa memblocking ya gambar ini ya. Demi kebaikan bersama. Okey. Di sini ada kartu star teman-teman ya. Okey. Seseorang yang cukup terkenal, dikenali oleh ramai orang dan dia sangat popular among ya di antara kawan-kawannya. Sangat popular mungkin ya, orang yang dikenali ramai, orang yang berreputasi ataupun mempunyai jabatan yang baik. Orang ini mempunyai impian yang cukup tinggi ya. Beberapa di antara dia di sini sudah cukup berjaya. Saya juga menangkap energi seseorang yang benar-benar sudah berhasil, mempunyai posisi yang cukup baik, tetapi dia seperti mencari-cari sesuatu di dalam hidupnya. Sebahagian daripada dia di sini teman-temannya benar-benar mengandalkan atau mengharapkan kamu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian ya, sehingga dia tergerak untuk memulakan sebuah tindakan baru, untuk mewujudkan semula ya sebuah harapan dengan kamu. Seseorang yang benar-benar tertarik dengan kamu dan benar-benar mengharapkan kamu dari segi perasaannya. Orang ini teman-teman orang yang cukup berjaya, orang yang mengejar kejayaan ataupun dia seorang yang cukup berjaya. Beberapa di antara dia di sini bukan saja setakat terkenal ya, tetapi dia juga seorang yang berkedudukan. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini teman-teman walaupun dia sangat berkedudukan ya, dia sangat mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Dan dia sentiasa memasrahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan. Dia sedar ada perkara yang tidak dapat dia lakukan. Bukan semua perkara boleh dibayar dengan uang. Dan ada perkara yang masih tidak dia dapatkan dalam hidup ini ya. Maka orang ini seperti kebelakangan ini mungkin agak mendekatkan dirinya kepada doa-doa dan beribadah. Saya juga menangkap energi beberapa di antara dia di sini ya, sedang menghentikan segala sesuatu yang dia lakukan hanya untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Itu yang saya tarik dari sini ya, bersebelahan dengan Ace of Wands ini. Di sini ada The Lovers teman-teman. Saya rasa saya juga perlu menutup gambar ini ya, maaf teman-teman ya. Walaupun tidak dapat melihat daripada depannya, tetapi daripada view belakang teman-temannya, gambar ini kelihatan sedikit seksi ya. Maaf teman-teman ya, saya hanya memenuhi permintaan YouTube ya. Bagi merespek ataupun menghormati ya permintaan YouTube, maka saya blok saja gambar ini. Okey guys, ini kartu The Lovers. Kalian mempunyai koneksi yang cukup hebat. Sering terkoneksi dengan satu sama lainnya. Ada koneksi batin, sentiasa merindukan satu sama lain. Apatah lagi ya, The Lovers ini hadir bersebelahan The Star. Orang ini bukan saja mengikat kamu di dalam doanya, tetapi dia juga merasakan kamu ini sukar digapai ya. Di sini kalian banyak persamaan. Beberapa di antara kamu di sini mungkin pernah bersentuhan fisik. Tidak semua teman-teman ya. Ada beberapa di antara kamu di sini pernah bersentuhan fisik dengan orang ini dan dia tidak pernah melupakan kamu. Masih terasa kehangatan cinta itu seperti itu ya. Orangnya banyak persamaan dengan kamu, keserasian yang baik dan dia sering memikirkan kamu. Kalian banyak persamaan. Bottom of the decknya di sini ada Princess of Pentacles. Maaf teman-teman ya, tulisannya agak kecil. Dia seorang yang penuh dengan perencanaan, seorang yang sangat rajin bekerja. Beberapa di antara dia di sini mungkin sepantaran atau usianya jauh lebih muda dari kamu.
mungkin baru memulakan sebuah pekerjaan, baru tukar pekerjaan, baru mendapatkan penghasilan yang baik, baru mula untuk menstabilkan kondisi keuangannya, seorang yang cukup rajin bekerja. Dari segi cara dia menghampiri kamu, orang ini cukup berhati-hati. Cukup berhati-hati sekali, penuh dengan perencanaan, tidak akan sebarangan. Orangnya very well organized. Orangnya sangat tersusun rapi, segala sesuatu itu akan dirancang sebelum dia lakukan. Nah, begitu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Dan seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Kita cuba lihatkan, pengakuan langsung dari hatinya ke kamu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini ataupun sekarang? Wow, di sini ada... Maaf teman-teman, ini mungkin bukan The Lovers, Oh, sorry guys. Maaf teman-teman, kerana tulisannya begitu kecil, Ini kartu The Lovers. Keluar juga kartu ini, Maka saya tidak perlu menjelaskan ini, Sudah saya jelaskan tadi, kalian sering terkoneksi, ada chemistry yang cukup intens, sering ada koneksi batin di antara satu sama lain. Ini sebenarnya bukan kartu The Lovers, Ini sebenarnya stronger than that, you guys. No wonder ada api-api dan sebagainya. Gambarnya juga agak seksi, Ini sebenarnya kartu The Devil, teman-teman. Nah, dengan kehadiran kartu ini, teman-teman, energi kemelekatan. Seseorang yang benar-benar sukar melepaskan dirinya dari kamu. No wonder, kartu ini hadir bersebelahan dengan The Star. Seseorang yang bukan saja mengikat kamu di dalam doa-doanya. Nah, walaupun apapun yang terjadi di antara kalian detik ini, dia tidak mahu dipisahkan dengan kamu. Maka saya menarik dari tadi, ada sentuhan fisik. Maafkan saya kerana tulisannya begitu kecil, teman-teman, Nah, walaupun begitu, walaupun saya tersilap tadi, maafkan saya, di sini keluar juga kartu ini, The Lovers, yang mengindikasikan lagi, wow, ini tidak perlu diungkapkan lagi, The Lovers, The Devil and The Star. Seseorang yang benar-benar masih sehingga detik ini, energi dia ke kamu, terkoneksi dengan satu sama lainnya. Dia benar-benar memikirkan kamu dan sangat mengharapkan, jikalau terwujudnya sebuah peluang untuk kalian berdua. Saya harap kelihatannya kerana ada matahari yang sangat terik, dari jendela. Energi dia ke kamu detik ini, teman-teman, benar-benar merenungkan hubungan kalian, benar-benar merindukan kamu dengan harapan bahawa hubungan ini dapat diperbaiki. Nah, dengan kehadiran The Lovers ini agak sukar untuk saya ketepikan bahawa orang ini sedang dihadapkan dengan pilihan. Sama ada dia perlu memilih kamu dan orang lain, ataupun saya tidak tahu, teman-teman, kamu sedar sebenarnya dia dihadapkan dengan pilihan ini. Dia tidak berada di posisi yang mudah. Itu maksud saya, ada penglibatan orang lain. Okey guys, kita lihatkan pula, bagaimanakah energi kamu ke dia detik ini. Energi yang masih mengikat dan ada energi kemelekatan, Orang ini memiliki hasrat yang cukup besar, terhadap diri kamu, dan tanpa kamu sedari, kamu ini sebenarnya orang yang cukup penting di hatinya. Kerana didampingi, Ace of Wands ini didampingi oleh Four of Wands dan The Star. Orang yang benar-benar mengandalkan kamu dari segi hati dan perasaannya. Kita lihatkan pula energi kamu ke dia. Wow, this sun is killing me, guys. Matahari ini cukup terik sekali, Oh, kita mendapatkan kartu ini 2 kali, bottom of the deck dan juga di pihak kamu. Princess of Pentacles. Saya menangkap energi kamu yang mulai memfokuskan, ke arah pekerjaan, memperbaiki hidup kamu, dan kamu seperti not very disturbed, tidak begitu diganggu, dengan hubungan ini. Nah, ini mungkin teman-teman, kerana karakteristik kamu kini seperti sudah berubah, kamu lebih memfokuskan ke arah pekerjaan, keuangan, dan kamu tidak begitu memikirkan dia. Kamu lebih sibuk menjalankan tugas-tugas ataupun pekerjaan kamu seharian, sehingga kamu off focus, tidak begitu memfokuskan si dia ataupun hubungan ini. Nah, ini menjelaskan mengapa ada kartu judgment tadi, Seseorang yang cukup mengharapkan, ada kesempatan untuk dirinya untuk memperbaiki hubungan ini. Dia mungkin menyadari yang kamu sudah tidak begitu memfokuskan dia. Kamu lebih memfokuskan memperbaiki diri, fokus ke arah pekerjaan, fokus kepada keluarga kamu, dan kamu seperti tidak lagi begitu memikirkan dirinya. Ketika kamu sudah tidak lagi begitu memikirkan dirinya, dia sangat memikirkan kamu di sini. Energi yang ketarik kerana ada The Devil.
Okey guys, saya tak tahu mengapa ya, kerana devil ini bersebelahan dengan kamu ya. Saya menangkap energi kalian yang benar-benar berusaha untuk meninggalkan koneksi ini. Tetapi ada kalanya kamu juga seperti menggunakan doa agar dapat membebaskan diri kamu dari ikatan ini. Kamu seperti merasakan begitu sukar untuk melupakannya. Walaupun kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan, kamu masih akan memikirkan si dia. Balik-balik memikirkan dia. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana energi dari pihak dia ini ya, ada the lovers. Sering terkoneksi. Sering ada ikatan batin ya yang mengkoneksikan kalian. Mungkin melalui telepati, jeritan batin dari hatinya kepada kamu. Itu yang saya dengarkan di sini ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Bottom of the deck. Di sini ada Five of Cups teman-teman ya. Seseorang yang sedang sedih. Wow, di sini kelihatan saya menangkap ini energi lebih ke arah si dia ya, yang sedang menyesali dan sangat risau ya, sangat galau detik ini. Dia menangkap seperti dia menyesal. Dia menangkap dia mendapatkan energi seperti kamu ini seperti sudah tidak lagi ya memfokuskan dirinya. Dia mulai bertanyakan dirinya sendiri, apakah mungkin dia melakukan kesalahan? Apakah tanpa disedari mungkin ya dia menyakiti kamu? Atau ada sesuatu yang dia lakukan kebelakangan ini yang membuatkan kamu benar-benar tidak mahu lagi ya memfokuskan hubungan ini ataupun ke arah si dia. Nah, berlandaskan kepada trauma di masa lalunya teman-teman ya, saya juga menangkap dia cuba mencampur adukkan apa yang telah terjadi di waktu lepas, di masa lalunya dengan sekarang. Nah, ketika dia merasakan ada perubahan energi daripada kamu, teman-teman ya, saya menangkap dia yang seperti lebih memfokuskan segala energinya ke arah sesuatu yang negatif. Dia seperti menyedari bahawa apakah mungkin ya hubungan kalian ini akan berakhir. Nah, dia memikirkan itu, ada kesedihan. Teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya, saya juga tidak tahu sama ada saya perlu mengungkapkan ini ya. I don't know whether I should mention this or should I say this. Saya tidak tahu teman-teman ya, maafkan saya. Beberapa di antara dia teman-teman ya, ketika kamu mengabaikannya. Ketika kamu mengabaikannya, mungkin kalian tidak berkomunikasi, tidak bertemu ya. Saya menangkap dia yang merasa begitu kesendirian. Nah, apa yang dia lakukan teman-teman di sini ya, adalah dia mungkin ya menziarahi ya kubur teman-teman ya. Dia mungkin menziarahi kubur ibu bapanya jika orang tuanya telah pergi. Sesuatu yang berkaitan dengan kubur yang keluarga teman-teman. Mungkin ada ahli keluarga yang sudah pulang ya. Dia menziarahi kubur dan dia seperti tidak ada orang ya untuk curhat. Dan sewaktu menziarahi kubur ini ya, dan dilakukan ini baru-baru ini, dia seperti berada di kubur dan benar-benar ya crying his heart out, seperti benar-benar mencurahkan segala-galanya ya dengan penuh titisan air mata. Saya tidak tahu teman-teman kubur siapa yang dia ziarahi, tetapi saya menangkap energi itu ya, kerana dia merasakan kesendirian, mungkin tidak ada teman ya untuk curhat, dan dia begitu merindukannya ahli keluarga yang sudah pulang ya. Dia pergi ke kubur untuk seperti menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya akhir-akhir ini. Dan saya juga menangkap ada sedikit energi yang mengindikasikan ya, dia ini ya teman-teman mungkin tidak akan resonate dengan semua orang yang kehilangan seseorang yang cukup berharga baru-baru ini. Maksud saya begini teman-teman, ada kematian ya, sama ada dalam keluarga, orang terdekat, mungkin kawan baik, sanak saudara, dan dia menziarahi kubur ini teman-teman ya untuk meluangkan waktu dan curhat. Dan I don't know guys, dia seperti banyak kata-kata yang diluahkan ya sewaktu dia menziarahi kubur ini. Kesedihan yang tidak terungkap di dalam hatinya begitu ya, semua itu dikeluarkan sewaktu dia menziarahi kubur ini. Okey guys, kita akan lihatkan dengan lebih terperinci ya. Kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri dengan lebih terperinci seseorang yang ingin mengungkapkan isi hatinya kepada kamu secara langsung. Energi yang saya bacakan tadi mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Beberapa di antara dia di sini juga ya merasakan seperti ketika bertemu dengan kamu ada sesuatu yang terlambat. Saya tidak tahu ya, apakah kerana kamu di sini memiliki pasangan atau dia yang sudah memiliki pasangan. So dia merasakan seperti the timing is not right. Ketika bertemu dengan kamu ya, salah satu ataupun kedua-duanya sudah memiliki pasangan. Nah, ini seperti sesuatu yang tidak boleh dirubah. Nah, seperti itu ya.
kita lihat lagi kepada ciri-cirinya. Orang ini banyak teman-temannya dan sering menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Energi yang lain juga mengindikasikan perhubungan kalian ini diawali dengan persahabatan yang baik. Orang ini menganggap kamu seorang sahabat kawan yang cukup baik di hatinya. Dia sangat rapat dengan kamu Kamu mungkin bestie, buddies kepada si dia. Dia menganggap kamu seorang kawan yang benar-benar baik. Dia cukup nyaman dengan kamu dan detik ini dia merasakan seperti kalian perlu bertemu. Dia ingin bertemu dengan kamu. Jikalau kalian yang tidak pernah bertemu ataupun sudah lama tidak bertemu, dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Orangnya ramah mudah didekati dan ramai kawan-kawan. Dia juga merupakan seorang yang sering menghabiskan waktunya dengan kawan-kawannya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, hubungan kalian ini mungkin diawali dengan sebuah persahabatan. Kemudiannya which progress Kemudiannya ada kemajuan, mungkin kamu jatuh cinta dengan dirinya dan dia jatuh cinta dengan kamu dan kalian mungkin demi menghormati persahabatan di antara kalian bertindak untuk mendiamkan. Nah, begitu tidak mengungkapkan apa yang terbuku di hati masing-masing. Ciri-cirinya lagi teman-temannya, di sini ada Eight of Swords. Seseorang yang benar-benar stuck on you. Orang ini benar-benar stuck on you teman-teman dari segi minda dan fikirannya. Dia sering memikirkan kamu. Beberapa di antara dia di sini teman-temannya mungkin akhir-akhir ini kesihatannya tidak begitu baik Kamu boleh melihat gambar ini mungkin sedang sakit ataupun sedang pulih daripada demam panas, mungkin kena flu, seperti itu teman-teman Dan dia seperti kondisi kesihatannya yang semakin tidak baik. Dan ketika dia begini, dia sering memikirkan kamu dan dirinya seperti sering dipenjarakan dengan memikirkan kamu. Beberapa di antara dia sudah tidak tahan lagi begitu merindukan kamu sehingga benar-benar ingin merealisasikan sebuah pertemuan. Ketika kalian tidak bertemu kerana kamu terlalu sibuk di sini, dia sering mengimajinasikan ada bertemu dengan kamu. Nah, seperti itu Kita lihat lagi. Di sini ada Two of Swords. Teman-teman, seperti saya sebutkan dari awal dia berada di sebuah persimpangan untuk memilih dan sehinggalah detik ini dia tidak pernah memberikan kamu keputusan itu. Dia juga tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Jikalau dia putuskan sesuatu ini mungkin akan merosakkan hubungan baik kalian. Excuse me. Dia seperti sukar untuk memutuskan sesuatu. Seperti itu Saya merasakan detik ini dia sedang bingung teman-teman kerana bersebelahan dengan Eight of Swords yang mengindikasikan dengan jelas ketika terlalu memikirkan kamu dia jadi bingung. Dia jadi bingung dan jadi tidak menentu. Detik ini teman-teman dia menggunakan intuisinya Dia menggunakan intuisinya teman-teman kerana ada sesuatu yang berlaku di hatinya baru-baru ini yang cukup bercanggah dengan pemikirannya. Emosi dan mental si dia ini seperti sedang berjuang dengan satu sama lainnya. Dia tidak tahu detik ini sama ada ingin mendengarkan hatinya atau mendengarkan logikanya. Itu yang saya tarik di sini teman-teman Seperti don't know what to do, what to decide dan sedang mendiamkan kamu. Okay guys, di sini ada Justice. Orang ini sebenarnya teman-teman ingin bertindak sesuatu yang benar-benar jelas dengan kamu dan dia sedar hubungan kalian ini sepertinya tidak ada kejelasan. Dia tidak dapat menjelaskan apa-apa kepada kamu walaupun kamu mungkin bertanya. Tetapi demi menyeimbangkan hubungan kalian di sini, demi menjaga hubungan baik, dia seperti banyak tidak menjawab soalan-soalan kamu. Orangnya teman-teman ketika kamu banyak bertanya, dia lebih banyak mendiamkan. Dia hanya akan menjawab soalan-soalan yang tertentu, tetapi selebihnya dia akan bertindak untuk diam. Seolah-olah kamu akan faham sendiri. Kerana ini cara si dia untuk mengimbangi kerana orang ini sebenarnya orang yang cukup adil, orang yang cukup adil dan saksama. Tidak mahu melakukan sesuatu itu terlalu ketara sehingga akan menjejaskan hubungan baik di antara kalian. Saya tidak tahu teman-teman, saya menangkap orang yang benar-benar ingin bertindak adil dengan kamu. Tetapi dia sedar teman-teman, banyak perkara yang tidak dia jelaskan kepada kamu.
Orangnya berjiwa penyayang, sangat menyukai keamanan, ya, seperti itu. Di sini ada kartu death, teman-teman. Saya menangkap, ya, beberapa di antara kamu di sini, ya, sudah lost contact ataupun putus hubungan dengan orang ini. Sama ada diputuskan sepihak ataupun sudah lama putus hubungan dengan si dia ini. Saya lebih menangkap ke arah kamu yang memutuskan hubungan ini dengan si dia. Kamu merasakannya untuk menjalankan hidup kamu ke depannya, lebih baik tidak lagi berpegang kepada masa lalu. Kamu ingin melakukan sesuatu yang bertransformasi. Orang ini, teman-teman, orangnya cukup misterius sebenarnya. Orang ini sangat sukar untuk kamu kendalikan. Banyak perkara yang dia tutupi daripada kamu, khususnya sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Orang ini sebenarnya banyak sisi kesedihan. Terlalu banyak sisi kesedihan, tetapi dia cuba imbangi ini dengan kamu. Apa yang dia tampilkan kepada kamu itu baik-baik sahaja dan dia tidak menunjukkan sisi, ya, kesedihan ini kepada kamu. Mungkin apa yang ditampilkan adalah dia ini baik-baik, ya, emosinya juga okey, dia happy. Tetapi sebenarnya dia banyak menutupi kegagalan, kekecewaan, kesedihan yang masih dia bawa sehinggalah detik ini. Orangnya misterius. Tetapi orangnya willing to learn, orangnya sangat ingin belajar, ingin mentransformasikan hidupnya ke depan. Dia ingin memberikan kamu sesuatu sebenarnya, ya, untuk mengimbangi hubungan ini, tetapi dia tidak tahu caranya. Dia tidak tahu caranya bagaimana. Kamu tahu, teman-teman, orang ini merasakan, ya, cinta itu tidak benar. Cinta itu hanya mengecewakan. Dia tidak menyangka ketika dia mengenali kamu, ya, kamu seolah-olah menghidupkan kembali, ya, api cinta itu di dalam hatinya, memberikan dia peluang untuk merasakan bahawa cinta itu tidak semestinya menyakitkan. Seperti itu. Di sini, teman-teman, ada Six of Pentacles. Orangnya cukup seimbang, ya, dan dia juga seorang yang sangat pemberi. Jikalau dia tidak mampu sekalipun, teman-teman, walaupun sekecil mana, dia akan berusaha memberikan kamu sesuatu. Orangnya very balanced. Orangnya tidak pelit, ya. Sangat suka membantu, tetapi dia akan melihat kondisi. Siapakah yang perlu dibantu? Siapakah yang tidak pantas mendapatkan bantuannya? Orangnya baik. Orangnya cukup baik, teman-teman. Sangat baik dan orangnya berjiwa penyayang. Dia mudah mengasihani, ya. Dia mempunyai sikap belas asih dan mudah mengasihani orang di sekelilingnya. Hati dan perasaan ataupun jiwanya ini sangat lembut. Nah, orangnya begitu. Dan dia sangat suka membantu. Jikalau kamu membuka mulut untuk meminta bantuan, dia pasti tidak akan mengecewakan kamu. Seperti on standby mode. Jikalau kamu perlukan bantuan, dia akan willingly, dengan perasaan yang begitu happy, ya, datang untuk membantu kamu. Nah, orangnya begitu. Dan saya menangkap daripada tadi, ya, ada keseimbangan yang cukup amazing di antara kalian. Sehinggalah detik ini kalian masih lagi terkoneksi. Di sini ada Eight of Pentacles. Detik ini, teman-teman, saya menangkap energi si dia yang banyak memfokuskan masanya, ya, kepada pekerjaan. Ketika kamu juga sibuk melakukan pekerjaan, mungkin kamu mulai mengabaikan dirinya. Dia juga tidak mahu terlalu memikir ke arah ini, ya. Walaupun ada perasaan yang cukup sedih, maka dia menyibukkan diri dengan pekerjaan. Pada waktu yang sama, saya menangkap dia seperti ingin mencari cara yang paling berkesan untuk mungkin, ya, meminta maaf, memperbaiki hubungan kalian ataupun mendapatkan kesempatan yang baru dari diri kamu. Dia merasakan seperti dia tidak cukup berusaha ke arah hubungan kalian ini, sehingga kamu mulai mengabaikan dirinya. Itu yang saya rasakan di sini, teman-teman, ya. Baiklah, kita akan lihatkan apakah yang ingin dia ungkapkan secara langsung dari hatinya ke kamu. Nah, teman-teman, kartu-kartu yang dibuka ini, ya, tidak boleh dirancang. Nah, tema readingan hari ini, pengakuan langsung dari hatinya ke kamu. Kita dengarkan saja. Yang penting, ya, kebenaran yang terungkap ini. Itu yang penting. Kita dengarkan, teman-teman. Apakah yang sebenarnya ingin dia ungkapkan secara langsung dari hatinya ke kamu? Sama ada bunyinya positif ataupun negatif. Sebentar, ya, teman-teman. Saya akan buka tirai. Okay, looks like the sun no longer here. Apakah pengakuan langsung dari hatinya ke kamu? I knew I was losing you,
but I didn't do anything to fight for you. Nah, ini baru saya sebutkan tadi teman-teman ya, daripada kartu Eight of Pentacles ini. Dia merasakan dia tidak cukup berusaha memperjuangkan hubungan kalian. Ini sudah saya terangkan tadi. Pengakuan langsung daripada hatinya kepada kamu. Saya terjemahkan ini teman-teman ya. Dia mulai merasakan yang kamu menjauh. Dia mulai dapat merasakan daripada hatinya, dia bakal kehilangan kamu. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia menyesal kerana dia tidak melakukan apa-apa untuk memperjuangkan kamu. Dan kini dia menyedari ya, dia bakal kehilangan kamu. Nah, ini pengakuan langsung dari hatinya untuk kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apakah lagi yang ingin dia katakan? Langsung dari hatinya ke kamu. I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside of me. Nah, ini berkaitan dengan kartu death tadi. Dia seperti tidak dapat memperlihatkan sisi kelemahan dia kepada kamu. Orang ini tidak mahu terlihat lemah. Dia ingin terlihat kuat, terlihat gagah, seorang yang determinasi, seorang yang happy-go-lucky, dan dia tidak mahu memperlihatkan sisi kelemahannya kepada kamu. Contoh ya, mungkin sedih, mungkin kecewa, mungkin kesepian, keseorangan, sangat memerlukan kamu. Ini adalah sisi vulnerable dia kepada kamu. Tetapi dia tidak mahu menunjukkan sisi ini. Apa yang dia tampilkan, dia kuat. You can walk away. Kamu boleh meninggalkan dia, kamu boleh mengabaikan dia. Dia baik-baik saja. Sebenarnya, tidak. I rather hide in the darkness before I let you see inside of me. Ini cukup sinkron dengan kartu the death. Dia sebenarnya teman-teman yang memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dia seperti lebih memilih untuk bersembunyi ya, di sebuah bilik yang cukup gelap agar tidak kelihatan apakah yang sebenarnya. Nah, ketika berada dalam kegelapan ya, kamu tidak akan menangkap sisi sebenar si dia. Dia takut jikalau kamu dapat melihat daripada mata batin kamu yang dia sebenarnya sangat memerlukan kamu, yang dia sebenarnya sangat mengandalkan. Sesuatu yang saya tarik tadi ya, orang yang sangat mengharapkan ya, dari segi emosinya sangat mengharapkan kamu. Tetapi dia menyembunyikan segala harapan ini. Dia tidak mahu terlihat ya, like begging for your love. Seolah-olah merayu-rayu akan cintamu. Nah, seperti itu. Apakah lagi pengakuan langsung dari hatinya ke kamu? Sesuatu yang mungkin ya, kamu tidak pernah tahu. Kita lihatkan lagi di sini ya. I am not sure I can meet your expectation. The pressure is just too much for me. Begini teman-teman, orang ini sebenarnya cukup ingin membahagiakan kamu. Tetapi dia menyadari, dia cukup tahu diri ya, banyak ekspektasi kamu yang tidak dapat dia penuhi. Seperti mungkin ya, level kamu lebih tinggi dari dirinya. Dia mungkin ya, pas-pasan saja, mungkin kehidupan yang cukup sederhana, atau jikalau dia seorang yang mapan, dia menyadari kamu mempunyai standard-standard yang tertentu dan dia tidak dapat memenuhi standard-standard itu. Banyak yang ingin dia berikan. Energi yang saya tarik daripada kartu ini ya, the pressure is too much for me. Kamu tahu kenapa dia merasakan pressure, tekanan itu? Kerana dia benar-benar mencintai kamu. Dia benar-benar ingin memberikan segala sesuatu untuk membahagiakan kamu. Tetapi dia tidak mampu. Ketika dia menyadari dia tidak dapat membahagiakan kamu, tidak dapat memenuhi ya, ekspektasi kamu, dia merasa feeling ya, energi ini menekan dirinya. Maka dia merasakan ya, tekanan itu berlebihan. Terlalu banyak tekanan sehingga dia perlu berundur atau mendiamkan kamu. Nah, ini pengakuan secara langsung ya, daripada hatinya untuk kamu. Seolah-olah berkali-kali ingin membahagiakan kamu, tetapi dia gagal. Saya tidak tahu ya, saya menangkap energi yang seperti itu. Berkali-kali ya, dia cenderung ingin membahagiakan kamu, tetapi dia gagal. Berkali-kali ingin menghiburkan hati kamu, tetapi dia gagal. Dia merasakan dirinya seperti orang yang tidak berguna. Kita dengarkan lagi ya, pengakuan langsung dari hatinya ke kamu. I'm distracting myself to avoid thinking about you. Nah, sehingga jatuh sakit teman-teman. Sehingga beberapa di antara dia mungkin pergi ke kubur ya, menziarahi ya, orang-orang yang dia sayangi dan mulai curhat di sana. Dia cuba menyibukkan dirinya. I'm distracting myself to avoid thinking about you. Sengaja mungkin keluar dengan kawan-kawannya, menyibukkan diri dengan pekerjaan agar dia tidak terlalu memfokuskan kamu. Ini yang dia lakukan. Jikalau dia menyadari dia kehilangan kamu, kamu mulai mengabaikan dirinya. Cara dia membantu dirinya teman-teman adalah dengan menyibukkan diri.
agar kamu tidak menjadi gangguan yang terbesar ya di dalam hidupnya detik ini. Dia tidak mahu terganggu dari segi perasaan, dari segi hati, dari segi minda, memikirkan kamu. Maka dia menyibukkan diri. Tetapi walaupun dia menyibukkan dirinya, perasaan ini tetap hadir. I feel cold, detached from this connection. I can't feel emotion right now. Nah, ini berlandaskan penyesalan, kekesalan ya, sesuatu yang tidak dia perjuangkan. Dia merasakan begitu dingin, seolah-olah kamu sudah tidak lagi ya, detached seperti koneksi yang kamu tinggalkan. Dia merasakan koneksi yang dilepaskan dari pihak kamu. Maka koneksi ini seperti walaupun dia terkoneksi dengan kamu, kamu seperti tidak lagi ingin menyambung atau menangkap energi itu. I can't feel emotion right now. Tiba-tiba teman-teman ya, dia merasakan ya, selama ini dapat merasakan emosi kamu. Dia mungkin dapat merasakan kamu dengan baik. Tetapi off late kebelakangan ini, ketika dia seperti menghantar energi atau bertelepati dengan kamu, tidak ada balasan dari kamu lagi. Jelas terlihat ya, kerana kamu sibuk berencana, sangat fokus kepada pekerjaan, sangat fokus kepada kerja, memperbaiki hidup kamu, tidak lagi menggantung kepada hubungan ini. Maka ketika dia menghantar energi, dia merasakan seperti panggilan telefon yang tidak dijawab. Dan dia menyedari ya, daripada kartu yang pertama ini, dia sudah menyedari dia bakalan kehilangan kamu. I depend on you too much to let you go. Nah, benar kan? Sangat mengandalkan emosi, sangat mengandalkan kamu dan sangat berharap dengan kamu. I have codependency issue. Walaupun dia kelihatan seperti orang yang cukup bersemangat, percaya diri, apa yang tidak kamu lihat dengan mata kasar kamu, sebenarnya begitu banyak sisi insecurity-nya. Kemelekatan teman-teman, the devil. Dia ingin mendakap kamu, dia ingin memeluk kamu ya, ingin benar-benar get so close to you, ingin merasakan kehangatan dari badan kamu, ingin memberikan kamu pelukan dan ciuman ya, ataupun ingin bersalaman dengan kamu. Seseorang yang tidak mahu melepaskan kamu, dan dia merasakan seperti dia akan kehilangan terlalu banyak perkara jikalau dia melepaskan kamu. Dia mengaku teman-teman, I have codependency issue. Sangat bergantung dengan kamu, baik daripada segi pikiran ataupun emosinya. Nah, walaupun kamu tidak merasakan ya, kelihatan seperti dia seorang yang cukup mandiri, dia tidak mungkin ya akan mengandalkan kamu dan sebagainya, tetapi tanpa kamu sedari, ini adalah pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu. Sesuatu yang tidak akan dia ungkapkan. Maka kamu perlu mengetahui ya, apa yang terbuku di dalam hatinya melalui pembacaan ini. Saya boleh pastikan teman-teman, digandingkan ke semua kartu ini, orang ini egonya tinggi. Dia tidak akan memperlihatkan sisi kelemahannya kepada kamu. Dia hanya akan memperlihatkan dia seorang yang cukup percaya diri, a very confident person, dan dia tidak akan memperlihatkan ya, I cannot be vulnerable with you. Dia tidak akan memperlihatkan sisi kelemahan dia kepada kamu. Dia ingin menjadi hero kamu, heroin kamu. Maka kamu tidak boleh melihat kelemahan si dia. Bottom of the deck. I have things going on in my life that require my full attention. Banyak perkara sebenarnya yang perlu dia lakukan. Tetapi mungkin sehingga detik ini ya, dia begitu terdistraksi ya dengan hubungan ini, begitu kamu merupakan gangguan terbesar dalam hidupnya. Maka dia memberitahu kamu sebenarnya banyak perkara yang perlu dia fokuskan, memperbaiki ya kestabilan keuangannya, kehidupannya, kerana orang ini sebenarnya tidak mahu begitu bergantung kepada kamu. Kebanyakan kamu di sini teman-teman ya, dengan kehadiran Six of Pentacles ini, banyak membantu dia dari segi keuangan, banyak membantu dari segi semangat dan sebagainya. Dia tidak mahu terus-terusan seperti ini. Dia perlu memfokuskan ke arah memperbaiki hidupnya sendiri agar tidak lagi bergantung dengan kamu. Dia malu sebenarnya. Dia begitu malu dan begitu how to say this ya. Dia tahu diri teman-teman. Dia tahu diri ya. Maka dia sedar dan merasa malu jika terus-terusan bergantung dari segi bantuan dan sebagainya dari kamu. Nah, ini adalah pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu, sesuatu yang tidak akan kamu dengarkan dari si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apakah yang akan dia lakukan untuk hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini? Apakah yang akan dia lakukan di hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini? Berlandaskan teman-teman ya, kata-kata langsung dari hatinya kepada kamu. Apakah yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian
dalam waktu yang terdekat ini. Kita cuba lihatkan. Kerana ada kartu yang mengindikasikan ya, dia menyesal kerana tidak memperjuangkan kamu. Dia tahu diri ya. Maka kita lihatkan apakah yang ingin dia wujudkan dalam waktu yang terdekat ini. Sesuatu yang ingin dia lakukan untuk kamu dan dia. Stop comparing. Mulai detik ini, mulai saat ini teman-teman, dia akan cuba menghentikan ya, memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Saya tak tahu kenapa teman-teman ya, saya menangkap energi ini ya. Jikalau, di sini ada beberapa energi. Jikalau kamu di sini yang menonton sudah ada pasangan sah, dia mungkin berada di pihak ketiga. Saya tidak tahu ya, dia merasakan seperti begitu insecurity dan sering merasakan kamu membandingkan pasangan kamu dengan dirinya. Atau jikalau dia yang ada pasangan, mungkin kamu membanding-bandingkan cara dia melayan pasangannya dengan kamu. Sesuatu yang ingin dia wujudkan dalam waktu dekat ini untuk menstabilkan hubungan kalian ya, adalah hentikan perbandingan ini. Jangan membanding-banding. Atau mungkin ada sisi insecurity dia, pengakuan langsung daripada hatinya ke kamu. Dia tidak mahu kamu, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sering membuat perbandingan. Kamu tidak sama dengan boyfriend, girlfriend saya yang lalu. Kamu tidak sama dengan orang ini, dengan orang itu. Ini membuatkan dia begitu benar-benar ya, tidak percaya diri. Seolah-olah ya, orang yang pernah berdiri dengan kamu jauh lebih baik ketimbang dirinya. Dalam waktu yang terdekat ini, dia akan pastikan perbandingan ini dihentikan. Jangan membanding-bandingkan dia sama ada dengan pasangan masing-masing ataupun orang lain. Kehidupan yang dia berikan kepada kamu adalah kehidupan yang dia mampu berikan. Tidak boleh dibandingkan dengan kemampuan orang lain. Seperti itu ya. Jikalau ada beberapa di antara kalian yang mungkin ya sering membandingkan dia dengan orang lain. Saya tidak tahu teman-teman ya, energi siapa yang ketarik di sini. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Reconsider your commitments. Di sini teman-teman, kalau boleh ya, pengakuan yang secara langsung dari hatinya kepada kamu. Kalau boleh. Janganlah terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu sehingga kamu benar-benar mengabaikan dirinya. Luangkan sedikit waktu untuk texting, chatting, bertanyakan kabar. Walaupun mungkin yang kamu hantar itu cukup singkat. Ini keinginan di hatinya. Sama ada dia yang akan mengatur ya jadual pekerjaan ataupun dia sangat mengharapkan bahawa kamu tidak mengabaikannya. Jangan terlalu sibuk sehingga kamu terlalu sibuk dengan kerja kehidupan kamu sehingga kamu tidak tahu apa yang perlu diutamakan. Kerana di sini teman-teman, dia merasakan sisi pengabaian dari kamu. Be present. Teman-teman, orang ini dia akan sentiasa ada untuk kamu. Dia standby. Seperti saya katakan tadi, sudah set standby untuk bertemu dengan kamu. Dan dia sangat berharap you will make yourself available. Bahawa kamu akan datang bertemu dengan dirinya, berkomunikasi lagi, bertanyakan kabar. Tetap ada untuk dirinya, dia akan tetap ada untuk kamu. Di sini ada gambar seekor anjing ya. Sama ada kamu yang bersiul anjing atau dia yang bersiul anjing. Dengan kehadiran anjing ini, boleh saya katakan sehinggalah detik ini, pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu, dia masih menanti kamu. Ada sisi kesetiaan. Dance. Teman-teman, orang ini mungkin pernah menari ya dengan kamu, atau I don't know, mungkin kalian pernah menari bersama di sebuah majlis ya. Di sini dia sangat merindukan ya momen-momen seperti itu dan sangat berharap ya yang kalian boleh mewujudkan kembali memori ini. Seseorang yang ingin, saya tidak tahu ya, mendekatkan dirinya dengan kamu. Menari ini ada kaitan dengan muzik teman-teman ya. Mungkin dia ingin kalian seperti meluangkan waktu bersama, something like that ya. Menari santai ya. Pergi ke sebuah tempat yang hanya ada kamu dan dia, mungkin di tepi pantai. Dia mungkin sering ke tepi pantai ya, tempat-tempat yang ada air, atau dia mungkin bekerja dengan sesuatu yang berkaitan dengan laut ya, dan dia sering mengimajinasikan kamu dengan dia berada di tepi pantai ya, sedang menari berpegangan tangan, dan dia sangat merindukan momen seperti ini. Dia sangat menyukai teman-temannya ketika kamu menggunakan, untuk kamu wanita yang menonton ya, dia sangat menyukai sisi femininity kamu. Ketika seolah-olah ya, ketika kamu mengenakan dress yang panjang ya, ataupun skirt yang cukup panjang. Ketika angin ini menghembus ya, dia merasakan ini seperti sisi kelembutan kamu yang terlihat. Dia sangat merindukan momen ini. Hanya kamu dan dia. Kita akan lihat lagi ya. Notice the blessing. Teman-teman, dalam waktu dekat ini ya,
seperti ingin mewujudkan sebuah momen yang cukup bahagia di antara kalian. Dan dia ingin mengingatkan kamu ya kepada sesuatu yang mungkin ya tidak kamu sedari kerana kamu terlalu sibuk. Ada momen-momen yang cukup bahagia yang perlu kalian hargai di sini. Orang ini masih ingin mewujudkan momen seperti ini dalam waktu dekat ini. You are loved. Dia ingin memberitahu kamu dan dia sangat mencintai kamu dan kamu dikelilingi. Bukan saja dia yang mencintai kamu, tetapi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi kamu. Orang yang sangat benar-benar menghargai kamu. Di sini teman-teman, dia juga ingin memberitahu kamu secara langsung dari hatinya. Dia menyadari ya betapa kamu benar-benar menghargai cintanya. Sama ada kamu yang bersiok kambing atau dia yang bersiok kambing ya. Ada kambing dan anjing di sini teman-teman. Dalam waktu dekat ini saya juga menangkap daripada kartu yang sama. Dia ingin benar-benar mencurahkan segala tumpuannya, perhatian dan tumpuannya kepada kamu. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Tiba-tiba saya tergerak teman-teman ya untuk membuka beberapa kartu pesanan. Sebenarnya saya tidak merancangkan ini ya. Saya ingin habis di kartu ini sahaja. Tetapi why not guys? Saya harap kamu bersabar ya. Kita lihatkan lagi. Pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu yang perlu kamu dengarkan. Might as well make this reading worth it. Maka kita buka beberapa kartu di sini ya. Sebenarnya ini kartu yang tidak saya rancang. Saya hanya merancang setakat ini ya. Kita buka. Tergerak di hati ya. Last minute. The first thing I think of in the morning is you. Teman-teman, pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu. Ketika tibanya waktu pagi, kamu orang yang pertama yang hadir di fikiran si dia. Orang yang memikirkan kamu, teman-teman ya. Ketika tibanya waktu pagi ya, kamu orang pertama yang akan dia pikirkan. Kamu orang yang pertama yang hadir di mendanya si dia di waktu pagi. Please tell me, when can I see you again? Sudah saya utarakan tadi ya, seseorang yang benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Please tell me, beritahu saya. Dia merayu, bilakah dia boleh bertemu dengan kamu? Nah, ini untuk kalian yang mungkin tidak pernah bertemu, jarang bertemu ya. I am really curious about you right now. Terdapat sisi yang cukup penasaran daripada hatinya. Saya tidak tahu teman-teman, adakah kamu sedang mendiamkan dia, sengaja mendiamkan dia dan sudah lama tidak mengabarinya. Maka ada sisi yang memperlihatkan dia benar-benar ingin tahu. Apakah kabar berita kamu sekarang? What are you up to? What are you really up to? Apakah yang ingin kamu lakukan detik ini? Apakah kamu mungkin ya sengaja tidak mahu berkomunikasi? Ataupun dia menangkap seolah-olah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari dirinya? Atau kamu udah malas ya tidak mahu berkomunikasi seperti itu? Itu juga dapat dia rasakan. You have given me far too many chances. Nah, benar kan? Sudah saya sebutkan tadi ya, dia sedar kamu banyak memberikan dia peluang. Berkali-kali memberikan dia peluang, tetapi mungkin tidak dia hargai detik itu. Kita lihat lagi teman-teman ya, pengakuan langsung dari hatinya ke kamu. I miss us hanging out together. Nah, benar kan? Kartu menari tadi, yang ada kaitannya dengan muzik. Dia sangat-sangat merindukan ya, bukan saja sebuah pertemuan, tetapi ketika kalian meluangkan waktu ya, spending moments together. I miss us hanging out together. Ingin keluar dengan kamu, makan-makan dengan kamu, makan dan minum, berjalan-jalan di tepi pantai, berpegangan tangan ya. Walaupun dia mungkin tidak dapat bersentuhan dengan kamu, but tanpa melihat kamu ya, ini membuatkan dirinya benar-benar merasakan ya, diabaikan, ditinggalkan. Ini pengakuan yang terdalam teman-teman ya, pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu. Nah, aduh, ini cukup. I don't know you guys, this is so sad ya. I've got no one else. Nah, ini menerangkan mengapa dari tadi saya menangkap ya, energi seseorang yang menziarahi kubur ya, mungkin berbual dengan ibu dan ayah yang sudah pulang ya, mencurahkan hatinya kerana I've got no one else. Tiba-tiba saya begitu sensitif ya, saya ingin menangis ya. Kerana dia benar-benar kesepian dan dia tidak mempunyai orang lain, teman-teman. Hanya kamu yang diandalkan. Nah, ketika kamu tidak ada mood untuk mengabari, tidak mahu berkomunikasi, dia benar-benar merasakan I've got no one else. Saya tidak memiliki, saya tidak mempunyai orang lain. Hanya kamu. Nah, ini teman-teman, pengakuan langsung dari hatinya kepada kamu. Kamu lihat sendiri ya, kartu-kartu yang terbuka ini. Saya tidak tahu, saya merasakan dia benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Why not guys? Jikalau kamu sedang mendiamkan dia ya, tidak ada salahnya. Hanya untuk mengabari ya, short text.
Tetapi jikalau sudah ada yang diblokir, nothing much you can do. Tetapi jikalau boleh menghubungi, why not? Bertanyakan kabar ya. Kerana dari tadi saya menangkap energi ada beberapa di antara dia yang mungkin ya sedang tidak sihat guys. I don't know ya, saya tidak tahu. Ini terpulang kepada kamu ya. Kerana kamu lebih memahami kondisi kamu ketimbang diri saya. Kerana pembacaan ini menarik energi banyak orang. Dengarkan dengan hati kamu. Jikalau kamu merasakan kamu perlu mengabari si dia, please do that. Kerana dia benar-benar tidak ada orang lain. Cukup sedih sekali ya. Okay guys, saya akan buka beberapa initial ya. Okay, sebelum saya terlupa, zodiak yang terkuat terlihat di sini adalah Libra, Capricorn, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius cukup kuat. Di sini kita juga ada Gemini. Gemini juga hadir 2 kali sebenarnya teman-teman ya. Ini adalah zodiak yang terkuat. Dan juga kita ada Scorpio, kartu Death tadi. Dan juga kehadiran zodiak yang lain secara kecil-kecilan. Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Capricorn kerana kita ada The Devil. Gemini, Libra, Aquarius yang lebih kuat di sini saya lihat dari tadi adalah Gemini dan Aquarius. Because you have 8 of Swords and you have the Lovers and you have Star which is Aquarius teman-teman ya. Dan juga ada kartu Aries, Leo, Sagittarius, kehadiran Ace of Wands dan kamu ada Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Scorpio. Kartu Death dan juga ada kartu penyesalan ya, 5 of Cups tadi lebih ke arah Scorpio. Okay guys, kita lihatkan kepada initial yang hadir ya. Di sini ada huruf N, Norway, I, India, ada huruf R, Romeo, M, Mike, B, Bravo, ada huruf L, Lima, Q, Quebec, F, Foxtrot, T, Tango, V, Victor, U, Uniform, G, Golf, dan terakhir sekali ada letter H, Hotel. Okay guys, N, I, R, M, B, L, Q, F, T, V, U, G, H. TV teman-teman ya. Seseorang yang begitu kesepian mungkin ya kebelakangan ini banyak menghabiskan waktunya menonton television. I don't know you guys, ada TV di sini ya. Ataupun seseorang yang benar-benar sangat suka menonton TV. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pengakuan langsung dari hatinya ke kamu. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.